Ya akhirnya besok datang tryout cuma 3 hari doang, langsung masuk aspak. Kalau ngomongin soal rookie-rookie sekarang, susah nggak sih diaturnya gitu? Kalau menurut gue sih karena mereka udah jadi pemain IBL dan main di tim Rans, mereka kayak udah sanggup ya gue ini pemain profesional gitu. Yang memotivasi seorang Oki Wira untuk tetap menjadi pemain pro yang tentu saja profesional dan tetap semangat gitu, apa sih? Nah kalau kita mengandai-andai berapa tahun ke depan atau mungkin berapa puluh tahun ke depan, apakah Oki Wira akan tetap ada di dunia basket? Fans, balik lagi sama Laras Tahira di Instant Replay, dimana di konten kali ini kamu bakalan bisa nontonin dan kita bakalan gali-gali nih para pemain basket kita. Ceritanya bagaimana sih dari sebelum mereka ini menjadi pemain pro sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seorang living legend. Dan langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. Sekarang Laras sudah bakalan ngobrol-ngobrol dan sudah ketemuan sama salah satu pemain hebat dari Rans Peak Basketball, Oki Wira Sanjaya. Apa kabarnya? Apa kabar Laras? Baik, Oki baik-baik aja dong? Baik, Sehat-sehat aja dong? Sehat, latihan terus puji sekarang Tuhan. ya? Iya latihan. Latihan terus. Persiapan ke musim depan apakah sudah dilatih dari sekarang? Kita baru latihan, ini latihan kedua hari ini nih. Oke. Baru mulai latihan gitu semenjak libur 2 bulan. Libur 2 bulan. Kemarin libur ngapain aja liburan? Liburan. Udah refresh lagi lah, udah siap buat kemarin kan. Ini kan Rans Peak ini bisa dibilang tim baru tapi udah bisa lolos playoff, ini udah luar biasa banget ya. Iya luar biasa banget. Nah targetnya apa ke depannya nih? Targetnya kita mau final dong. Final, Ya, juara pasti. dong? Ya juara. Juara. Setelahnya. Setelahnya. Tapi target kita ke final dulu. Pasti. Tapi nanti kita bahas lah seputar Rans Peak ini ya. Sekarang aku tuh pengen tahu banget nih tentang kehidupannya seorang Oki Wira ini. Dari dulu memang udah terjun ke dunia basket itu ternyata dari tahun 2008. Berarti dari zaman sekolah atau udah lulus SMA? Lulus SMA langsung main di pro. Pro? Iya. Terus dulunya gimana? Awal mula kenapa Oki ini suka sama dunia basket? Apakah diracun temen-temen atau mungkin memang dari keluarga udah ada sejarah main olahraga sebelumnya? Kalau di keluarga nggak ada sih. Jadi lucu sih ketemu basket tuh karena waktu itu SMP, masuk SMP awal-awal sukanya bola. Sepak bola? Oke. Taunya di sekolah tersebut nggak ada ekstrakurikuler bola, adanya cuma basket doang. Mau Jadi nggak mau mau tuh. nggak mau ya, karena kan anak olahraga banget kan. Oke. Jadi ya ikut ekstrakurikuler basket, terus ikut kejuaraan-kejuaraan antar sekolah. Itu Jadi SMP? Ya, SMP. Jadi ya kecimpung di situ. Jadi jago. kecantol ya. Taunya jago. Terus ngerasa kayak dapat privilege gitu dari jadi pemain basket. Jadi kayak udahlah lanjutannya seru juga main basket gitu. Waktu itu apa privilege yang dirasain sama Oki? Ya kadang nggak sekolah. Iya sih, tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Terus. Ya kadang dibantu lah sama guru kalau misalkan lagi ketinggalan pelajaran gitu, suka dikasih ekstra tambahan gitu nilai. Oh gitu. Jadi ya karena berprestasi. Ya karena berprestasi gitu ya. Dulu berarti sekolah SMP SMA di Jakarta? SMP SMA di Jakarta. Berarti di Bandung tuh lahir doang ya? Di Bandung lahir dong. Lahir doang. Numpang lahir. Berarti mulai mengenal basket itu ketika di Jakarta? Di Jakarta. Terus akhirnya diseriusin lah. Terus 2008 itu udah langsung masuk Aspak pada saat itu? Iya, waktu 2008 lagi kan waktu main popsi kan, makan olahraga pelajar, sparring sama tim PON, dan tim PON itu pelatihnya pelatih Aspak. Nah setelah sparring dipanggil saya, kamu main di klub mana? Ditanya gitu. Belum ada sih coach. Ya udah kamu ikut sama saya ya besok latihan di Aspak. Saya langsung kaget kan, Aspak gitu. Ya akhirnya besok datang tryout cuma 3 hari doang, langsung masuk Aspak. Apalagi tahun-tahun segitu kan, aku pun penonton basket banget waktu itu ya, dan Aspak tuh kan luar biasa lagi naik ya pada tahun-tahun tersebut ya. Terus perasaannya gimana tuh ditarik tim yang lagi naik daun? Dulu kan cuma Aspak sama SM kan, ya, siapa yang nggak mau masuk Aspak gitu kan. Jadi kayak excited banget sih masuk Aspak sih. Ya. Ada ini nggak, ada kayak semacam
apa istilahnya ya, nggak pedenya atau mungkin belum 100% nih untuk bisa masuk ke tim profesional pada saat itu? Justru karena dulu masih sekolah, SMA, jadi kayak nothing tulus aja gitu ikut seleksinya. Oh berarti masuk seleksinya. Aspak itu udah masih SMA? Masih SMA. Oke. Itu waktu kayak mau akhir-akhir sekolah gitu kan. Ya masih lagi sibuknya UN dong? Iya, iya. Terus gimana? Tapi ujian lancar ya? Lancar lah. Dibantu nggak waktu itu? Waktu SMA enggak sih kalau di SMA. Dibantu doa maksudnya. Iya. Terus? Ya waktu itu nothing tulus aja waktu ikut seleksi karena masih SMA kan kayak ya udahlah lawan kakak-kakak di Aspak senior kan yang jago-jago kan. Ya ikut aja gitu, tunjukin aja skill yang punya gitu. Ya akhirnya puji Tuhan diterima di Aspak. Diterima dan berprestasi terus waktu Iya. itu ya. Berarti di Aspak nih kalau nggak salah udah nyampe 10 tahunan nggak sih di Aspak? Di Aspak ya 10 tahunan. 10 tahun ya? 10 tahun ya lebih. Betah banget, waktu itu nggak ada tawaran ke tim lain atau gimana? Udah nyaman sih. Udah nyaman. Kalau udah nyaman kayak gitu kayaknya, pasti setia. Iya sih, betul. Begitupun dalam hubungan percintaan ya? Iya. Iyanya lama banget lagi. Di Aspak waktu itu pengalaman 10 tahunan di Aspak itu apa yang paling berkesan? Ya paling berkesan tuh kita dapat back to back waktu juara iya. 2013 2014. Waktu itu kita ngalahin SM sih. Wih. Jadi kayak balas dendam juga. Oh, balas dendam, baik. Ya paling berkesan itu sama 2019 kita juara pre-season sama juara liga juga waktu Juara itu. Liga Ya. juga, oke. Tapi saya kan udah nggak ada juga ya. Iya. Udah nggak ada, udah sayang banget. Terus akhirnya sekarang Oke Wira nih sudah ada di tim Ranspik Ya, Entertainment nggak belakangnya? ada sih, Basketball. MBL cuma kecil banget Oke, sih. Ranspik Basketball INT gitu ya. Apa yang ngebedain apa ya environment-nya dari Aspak dan sekarang ada di tim yang entertainment-nya juga lumayan tinggi nih gitu? Kalau dulu waktu gue di Aspak tuh kayak kekeluargaan banget ya, kayak ini tuh tim keluarga gitu. Jadi kayak apa-apa kita obrolin, apa-apa ada masalah pasti diselesaikan kan secara keluarga. Nah bedanya di tim Rans tuh kayak orang kantoran aja gitu, kayak kerja lu kerja gitu. Kalau ada tugas ini ya lu selesaiin, ada konten ini ya lu ikutin gitu, jadi nggak bisa nolak gitu kayak. Pas bagian konten agak senyum ya. Banyak ya kontennya ya. Lumayan. Tapi kan maksudnya naikin ini juga dong, Ya, itu naikin juga bagusnya di pamor situ, kan, ya. ya kan. Dan ketemu Cipung ya. Sering juga sih ketemu Cipung. Oh sering ya? Lucu ya dia ya? Lucu banget. Oke, berarti perbedaannya itu. Tapi berarti cuma di kekeluargaannya doang. Iya. Untuk leadership-nya gimana? Kalau- Environment ketika latihan gitu. Dulu kan di Aspak kan nggak cuma gue doang kan yang senior kan, banyak yang senior. Jadi gue nggak terlalu ngerasain untuk leadership sih waktu Aspak. Cuman kalau di Rans, karena gue paling senior gitu dan paling tua juga, gue ngerasain sih kayak gue mesti ngeliat yang pemain-pemain baru, pemain-pemain rookie gitu. Jadi kayak ngerasa untuk harus memberikan contoh yang baik juga sih. Jadi cukup bagus juga sih untuk gue untuk menjadi leadership. Oh iya, ngelatih juga Iya. ya. Nah ini adalah satu hal yang sering Laras tanyain juga nih sama teman-teman dari pemain pro gitu ya. Karena kalau kita ngomongin attitude kan ini penting banget dilakuin sama semua player ya, nggak cuma senior, nggak cuma junior tapi senior juga gitu. Tapi kan perbedaan pergaulannya tuh kerasa beda ya di zaman sekarang dan zaman dulu pada saat Oki beda menjadi banget. rookie gitu. Kalau ngomongin soal rookie-rookie sekarang susah nggak sih diaturnya gitu? Sedikit susah. Sedikit susah. Kenapa? Ya karena mungkin karena mereka belum pernah ngerasain dulu kayak misalkan gue junior, gue mesti bawa barang, nyetir mobil. Oh, sekarang udah pada ada asisten ya? Kalau sekarang tuh ya kalau menurut gue sih karena mereka udah jadi pemain IBL dan main di tim Rans, mereka kayak udah sanggup ya gue ini pemain profesional gitu. Oke. Ya seenggaknya sebetulnya bukan di situ maksudnya kayak ya lu mesti dari bawah dulu lu ngerasain kayak lu sebagai pemain binaan dulu, pemain mula gitu. Lu ngerasain kayak ditekan sama senior gitu, jangan tiba-tiba lu masuk di tim Rans atau tim IBL lu langsung kayak merasa wah gue ini pemain hebat gitu. Bedanya dari zaman dulu sama zaman sekarang sih itu sih. Tapi kalau ngomongin soal latihannya semuanya oke ya, semuanya ngikutin rules ya? Ya kalau latihannya sih mereka cukup kompetitif ya, mereka juga kerja keras, nggak mau kalah juga, dan itu bagus untuk sebuah tim kan. Nggak mau kalah? Ya kalau untuk latihannya ya so far oke sih. Latihannya oke ya. Nah ini kalau ngomongin soal Oki Wira sendiri kan seorang shooting guard ya? Dari dulu shooting guard atau pernah di posisi lain? Pernah main di posisi 4. Posisi 4? Power forward. Oh forward ya. Nah terus kalau ngomongin ini pemain-pemain senior shooting guard yang menjadi andalannya Oki nih kira-kira siapa untuk di Indonesia? Idola. Dulu gue ngidolain Rico Hantono sama Yobel Sondak. Udah pernah latihan bareng nggak? Kalau Rico Hantono pernah, Yobel Sondak juga pernah. Oke. Terus
Kalau Yobel Sonok tuh waktu seleksi timnas 2011. Kalau Rico Hantono kan teman setim dulu. Oh iya di Aspak ya. Iya, excited banget sih dulu ketemu idola waktu kecil kan. Jadi kayak untuk mau nunjukin kalau gue juga bisa kompetitif sama mereka. Gitu. Ya bagus sih punya pemikiran kayak gitu. Tapi Oki Wira ini termasuk yang udah lumayan lama banget ya IBL fans dari 2008 sampai sekarang masih exist gitu. Yang memotivasi seorang Oki Wira untuk tetap menjadi pemain pro yang tentu saja profesional dan tetap semangat gitu, apa sih? Karena kan pasti ngalamin juga yang namanya down ya, nggak cuman ups terus gitu, nggak cuman juara, tapi mungkin pernah cedera lah atau mungkin mood yang emang swinging banget gitu. Apa yang selalu memotivasi Oki Wira? Mungkin karena cinta sama basket kali ya. Passion ya? Suka banget sama basket. Kalau misalkan nggak basket tuh bingung gitu mau ngapain gitu. Pegal-pegal? Iya, pegal-pegal. Jadi mungkin karena suka sama basket dan pingin terus berkembang gitu kan, karena merasa mampu. Jadi kayak kenapa mesti stop di sini? Lanjutin aja gitu, kerja keras lagi untuk dapat hasil yang lebih lagi dari sekarang gitu. Nah, Oki Wira ini kan salah satu shooter terbaik di tanah air nih ya. Apa dong? Nih? Kata banyak media-media ini headline-nya Oki Wira, shooter terbaik tanah air. Spill dong, ada nggak treatment khusus atau latihan khusus yang selalu dilakukan oleh Oki Wira? Nah, kalau jadi seorang shooter sih ya nggak neko-neko sih, cuman latihan nembak banyak aja gitu, kayak ada 5 spot gitu di lapangan basket. Setiap spotnya ada target, mungkin 20 kali masuk, mungkin selesai dalam waktu di bawah 10 menit gitu. Dan itu lakuinnya setiap hari sih, jangan kayak habis ini gue udah ngelakuin bagus, besoknya yaudahlah gue pemain udah bagus, enggak. Kita mesti konsisten setiap hari supaya makin terbiasa gitu. Itu aja sih kalau tipsnya sih. Oki jago nembak ya, keren deh jago. Ya, nembak bola basket. Nembak bola basket, bukan nembak cewek. Buktinya, ya itu nggak tahu ya kalau itu ya. Tapi buktinya kemarin di IBL aja berhasil mencetak 21 poin ya. Iya. Keren banget. Itu jadi double nggak latihan yang tadi dibilang itu? Ya itu karena break 3 bulan kan sebelum menjelang playoff ya, karena pingin bikin sejarah juga, tim Rans mau masuk final tapi nyatanya belum bisa. Jadi kayak setiap hari ya harus konsisten gitu untuk latihan tambahan di luar jam latihan gitu. Itu aja sih. Dan ketika di IBL 3x3 kemarin juga berangkat dengan orang-orang yang akhirnya dimentori lah sama Oki Wira gitu ya. Boleh dikasih tahu nggak sih motivasi-motivasi apa yang dikasih sama Oki ke teman-teman yang lain itu? Kalau motivasi sih nggak ada sih, cuman mungkin tips and trick dong cara main 3x3 gimana. Kayak, karena udah pernah pengalaman juga sebelumnya. Kan 3x3 sama 5-5 kan beda kan, di setengah lapangan dan cuma 3 lawan 3 juga. Mungkin kayak ngasih kayak jangan main sendiri, karena kan kalau main sendiri capek kan. Jadi mereka harus offense sama defense lagi. Terus sehari juga bisa lebih dari 3 game. Ya cuman ngajarin teamwork aja sih sama pola-pola 3x3 sedikit gitu. Tapi so far semuanya ini ya nyambung ya? So far ya nyambung sih. Mereka menyerap apa yang gue bilang gitu. Oke. Nah kalau kita mengandai-andai berapa tahun ke depan atau mungkin berapa puluh tahun ke depan, apakah Oki Wira akan tetap ada di dunia basket? Either mungkin masih jadi pemain atau mungkin udahlah gue end up jadi coach aja. Kepikiran nggak? Belum kepikiran sih. Cuman mikirnya kalau masih sanggup ya kenapa enggak gitu untuk berkompetisi gitu. Kalau udah nggak sanggup pasti bakal ngerasain sendiri sih. Entrepreneur aja? Karena kan ini IBL fans, Oki Wira ini kan menjadi seorang entrepreneur juga ya, punya usaha juga gitu. Dan itu di Jakarta aja atau udah punya branch di mana gitu? Di Jakarta aja sih. Di Jakarta aja. Jadi waktu 2019 seleksi timnas 3x3 ada salah satu fisioterapi namanya Iqbal. Nah setelah SEA Games itu jadi deket gue hubungan sama dia gitu. Terus tiba-tiba dia ngajakin, ayo kita buka usaha yuk bareng-bareng gitu. Terus gue pikir kayak ya kenapa enggak gitu kan, mau nyoba juga usaha makanan atau F&B gitu. Belum pernah nih dulunya. Belum pernah. Ya jadi berlanjut sampai sekarang gitu. Dulu juga sempat buka empal gepuk gitu. Oh itu agak ribet ya, bukan snack lagi ya. Tapi karena belum lancar, jadi bukanya snack dulu aja gitu, batagor sama siomay. Tapi waktu itu lagi sibuk-sibuknya nggak basket tuh? Enggak sih, lagi off season. Itu lagi off season, makanya bisa ngurusin yang lain. Karena joinin sama teman gue juga, jadi gue nggak terlalu sibuk juga sih. Jadi kayak bagi-bagi tugas lah gitu. Oke. Kenapa batagor yang dipilih? Karena gampang? Karena kita berdua juga orang Jawa Barat, orang Sunda gitu. Oh iya. Kan batagor dari Bandung kan, dari... Betul. Apa singkatan batagor?
masa dia Bakso nggak tahu? tahu goreng. Iya betul. Di spill kali di mana tuh usahanya, daerah mana? Di daerah Jalan Hidup Baru di daerah Fatmawati sih. Namanya? Batagor Sinar Priangan. Oh, kirain Batagor Oki Wirasanjaya. Kan lebih menjual kayaknya. Enggak ya? Nah, ngomongin ini deh, timnas kemarin ya. Kan berangkat juga ya ke Vietnam, 3x3. Barengan sama Sandi Ibrahim, Jamar sama Suryadin. Kemarin gimana? Ya meskipun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi kan at least nambah pengalaman ya? Ya pengalaman sih udah ada sih di tahun 2019. Ya walaupun hasilnya nggak cukup bagus, tapi kita sebelumnya juga pernah tanding di ABL Track kan, Asian Basketball League yang di Bali itu. Kita juara, jadi ya ada sedikit membanggakan juga lah. Cuman ya kemarin emang tim-tim udah prepare untuk menghadapin kita. Jadi ya, dan kita juga kurang persiapan kan karena setelah liga itu kita cuma persiapan selama 2 bulan kurang gitu. Bentar banget kan itu? Iya bentar banget. Beda sama yang 55 udah disiapin dari bertahun-tahun yang lalu. Kita dadakan gitu. Ya karena persiapan kita kurang dan itu juga ada libur lebaran kan. Jadi ya kurang maksimal sih. Mungkin Oki lagi sibuk ngurusin Batagor kali. Jadi kepecah-pecah konsentrasinya. Enggak ya. Oke, next ini deh, next plan. Ini apa yang lagi disiapin nih sekarang? Next plan sih ya fokus ke Ranspeak Basketball ya. Ngadepin season ke depan, kita mau ke final. Jadi ya kita kerja keras. Buat season selanjutnya ya. Ya semoga lah bisa lah ya. Tim baru tapi udah lolos playoff sih udah keren banget itu ya. Apalagi kan komunikasinya juga oke banget. Dan kalau Laras denger-denger dari Coke sih, Oki ini soulmate-nya banget gitu. Iya ya. One to punch kita punya. One to punch. Punya nama. One to punch. One to punch. One to punch. One to punch. Apa tuh maksudnya? Kan dia jersey nomor 1 kan, gue nomor 2. Oke. Ya, karena soulmate gitu, jadi kita bikin hashtag one to punch. Oh punch. Yeah, punch. Gitu. Baik. Kenapa ngerasa tadi sih waktu itu sih ngobrol sama Coke katanya sefrekuensi aja bercandanya. Terus Laras juga sempat nanya setipe ya, setipe. Apakah dari tipe makanannya atau tipe ceweknya mungkin? Mungkin karena dari bersama-sama dari tim besar ya dulunya ya. Dari dia SM, gua Aspak. Dan Kan pernah juara juga. tuh. Dan pernah juara, jadi ngobrolnya nyambung gitu. Bukannya saingan, jadi... Ya saingan juga sih, jadi kayak... Oh lu dari apa? Maksudnya ya sama-sama juara gitu, udah sama-sama pernah juara, jadi ngobrolnya nyambung aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngobrol nyambung harus sama-sama juara dulu? Iya, gitu. benar. Kalau rival dari tim lain ya, kita ngomongin tim lain yang kayaknya, tapi bukan musuhan di luar lapangan ya, yang ketika di lapangan nih, ketika Oki Wira ketemu tuh kayak langsung kayaknya tuh pengen punch beneran gitu. Kayaknya sih gue di tim Rans ini ya, rival tuh semua tim. Kayak semua orang tuh, semua tim tuh pengen ngalahin Ranspeak Basketball. Kenapa tuh? Karena nama Ransnya. Oh, nama Ransnya. Dia pengen kayak mau ngalahin Raffi Ahmad. Kalau misalkan gue ngalahin Rans nih, gue di headline news nih, di paling berita paling utama nih. Jadi setiap kali gue ketemu tim lain, kayak mereka tuh bener-bener 100% ngerahin kemampuan mereka gitu untuk ngalahin gitu. Kayak, Ranspeak nih. Gitu. Jadi kita kayak setiap kali ngadepin tim-tim, jadi kayak bener-bener harus fokus itu, nggak kayak gue dulu di Aspak gitu, ketemu tim bawah kayak ini pasti menang. Beda gitu. Kalau di Rans gue kayak ketemu semua tim kayak pressure terus ya. Iya, pressure terus gitu. Oh, jadi nggak memandang nama tim apapun, semua tim yang ketemu Rans nih udah pada pengen ngalahin lah Bang. Pengen ngalahin, yang ngejatuhin dengan angka gitu, angka skornya. Oh gitu ya ternyata ya. Berarti kalian merasa bangga loh dengan itu ya harusnya. Sedikit tertekan sih. Tertekan karena? Ya karena mereka pingin ngalahin kita. Jadi ya kayak aduh kita mesti fokus nih ngalahin mereka, nggak boleh nganggap enteng juga gitu. Soalnya pernah gitu awal-awal season kemarin kita 3-4 game straight loss gitu, karena Rans kan baru masuk IBL kan, nama besar gitu. Jadi kayak mereka tuh pengen ngalahin Rans gitu, biar masuk berita paling utama gitu. Taunya playoff, gimana dong? Itu sebuah proses sih. Iya, sebuah proses sih ya. Tapi pede lah ya dengan itu semua ya. Pede. Tahun kedua jadi semakin pede sih. Iya, iyalah pasti. Ya kita doakan bersama lah bareng-bareng ya kan. Nah ini pesan-pesan untuk ini dong, adik-adiknya Oki Wira nih, yang rookie-rookie yang sekarang sedang berada di tim profesional tapi baru memulai karirnya. Kira-kira step-stepnya apa aja nih supaya gak jadi sombong juga gitu ke depannya, tapi mainnya tetap jago. Mungkin bukan buat rookie-rookie kali ya, masih menuju untuk tim profesional kali menuju untuk tim profesional. Ya buat kalian sih semangat aja, karena kalian tahu kan di sekarang kita punya 15 tim IBL,
Dan pemain-pemain basket di Indonesia juga nggak cukup banyak. Dan sekarang juga basket juga udah bisa hidup kan, untuk menghidupi kalian dapat beasiswa, kalian dapat salary gitu. Ya untuk kalian tetap semangat latihannya, jangan kalau kalian punya tujuan ya kalian tuju aja gitu. Karena di basket juga bisa memulai hidup yang layak gitu. Nah, alias cuannya juga gede kok gitu. Cuannya gede-gede. Ya udah, terima kasih Oki Wira udah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih udah diundang juga ya. Sama-sama, semoga target apapun yang diinginkan oleh Oki dan juga tim bisa terlaksana di season tahun depan, di musim depan ya. Pokoknya sukses terus buat usaha Batagornya juga, semoga bisa buka cabang di mana-mana ya. Amin. Amin, ya udah. Kalau gitu buat IBL fans segitu dulu aja ngobrol-ngobrol laras barengan sama Oki Wira, salah satu pemain hebat dari Ranspik Basketball. Buat kamu juga yang kepikiran kira-kira siapa lagi ya atlet basket pro yang bisa kita ajak ngobrol nih, kamu coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini kemanapun juga dan sebanyak-banyaknya. Kalau gitu, Laras Tahira dan juga Oki Wira kita pamit undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.